Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedekmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sobat-sobatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini Jumat 10 Februari 2023 ini sahabatku, pada pekan biasa yang kelima ini, kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan 37. Mari sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, bisu dan tuli adalah gambaran dosa dari orang yang tidak mau dan tidak mampu mendengarkan perintah Allah dan berkomunikasi dengan Allah, sahabatku yang terkasih. Nah sahabatku, contoh yang jelas ialah pada Kitab Kejadian sahabatku, yaitu Hawa yang tidak percaya pada sabda Allah dan tergiur oleh bujukan setan bahwa ia akan menjadi seperti Allah sahabatku. Sahabatku yang terkasih, tahu tentang yang baik dan yang jahat sahabatku. Sahabatku, bujukan setan membuat larangan Allah itu semakin sungguh menarik loh dan menggiurkan. Nah, kalau kita melihat dalam kitab Kejadian, kisah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, menarik hati sahabatku. Apa itu? Yaitu buah kuldi itu sahabatku. Sehingga akhirnya Hawa melanggar perintah Allah, yaitu memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Sahabatku yang terkasih, keadaan dosa membuat Hawa dan Adam, suaminya, sadar bahwa mereka telanjang. Artinya telah kehilangan rahmat pengudus karena dosa mereka, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, Yesus Sang Mesias menyembuhkan orang gagap dan tuli. Artinya, memampukan manusia untuk mendengarkan Allah dan berkomunikasi dengannya, sahabatku. Nah, sahabatku yang terkasih, kemampuan berkomunikasi dan keterbukaan kepada Allah memungkinkan manusia bersatu dengan Allah tentunya. Itulah keselamatan Yesus, membuat segala-galanya amat baik jadinya sahabatku. Mari sahabatku, kita datang kepada Yesus agar kita disembuhkan kembali dari bisu dan tuli, sehingga kita mampu berkomunikasi kembali dengan Allah, bersatu dengannya dan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Mari sahabatku yang terkasih, kita tutup renungan singkat ini, kita bersatu dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha baik, Engkau mengutus Yesus Putramu untuk membuka telinga dan mulut kami bagimu, sehingga hubungan kami dengan Dikau dipulihkan sungguh. Jauhkanlah kami dari bujuk rayu setan yang memisahkan kami dari Engkau, dan teguhkanlah iman kami kepadamu Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita belajar pada kesempatan ini sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam. Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.